Saat masih sekolah, saya meminjam uang kepada teman saya. Teman saya memberikan uang sambil mengatakan tak perlu dikembalikan. Tapi saya berjanji untuk mengembalikan, karena niat saya meminjam bukan meminta. Tapi sebelum sempat mengembalikan, teman saya sudah pindah sekeluarga ke luar negeri. Saya tak tahu keberadaan keluarganya lagi. Bagaimana saya harus lakukan, Pak Ustadz? Pertama, hitung duit itu berapa, tahun berapa. 100.000 Pak Ustadz, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 itu kira-kira berapa gram emas? Karena zaman Nabi mata uang itu dinar. Tak sama harga 100.000 tahun 2017 dengan tahun 80. Setelah dapat disimpulkan, oh 5 gram emas, berarti 5 gram emas sekarang kali 500.000 sama dengan 2,5 juta. Maka uang 2,5 juta tadi diserahkan ke lembaga masalih ammah, maslahat umum, MDA, sekolah agama, pondok pesantren, masjid, panti jompo, panti yatim. Serahkan. Ini uang 2,5 juta. Uang apa nih Pak? Ambil jelas, saya tanya. Apa hukumnya minjam duit kepada toke untuk berangkat umroh, membayar hutang dengan toke dengan cara menjual kelapa kepada toke dengan harga lebih murah dibanding kita tidak berhutang kepadanya dan membayarnya secara berangsur? Masalah harga, innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridha. Aku ambil barangmu, aku kasih duitku, sah, sah. Harga tergantung kesepakatan. Masalah minjam uang untuk berangkat umrah, haji, kurban, boleh apa tidak? Kata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, boleh berhutang kalau hutangnya jenis kedua. Jenis pertama, jenis kedua. Yurja daf'uhu, hutang yang ada di pembayarnya. Bisa. Gandum saya panen nanti bulan Muharram. Sekarang pinjam 2,5, 2,5 juta untuk kurban. Nanti kalau gandumku panen akan kubayar, boleh. Yang tak boleh itu pinjam Pak 2,5 juta untuk kurban. Pembayarnya apa? Kuserahkan sama Allah SWT. Itu tidak bisa. Jadi kalau model begini bisa. Apa pendapat dan nasihat Ustadz untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan sedangkan hasil rilis Menkes RI, obat yang beredar di Indonesia rata-rata bercampur dengan enzim babi, bahkan tak ada label halal dari MUI. Cari obat yang halal, bukan morfin, bukan heroin, bukan babi, bukan khamar, karena kita tak disuruh berobat dengan yang haram. Herbal. Tak ada Pak Ustadz, sudah kami cari tak ada. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak mati babi, maka kita tak boleh pilih mati, pilih babi. Dua mudarat, bertemu dua mudarat, mana yang dipakai? Akhaffud dararain, mudarat yang teringan. Yang dipakai yang teringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh pilih babi. Masuk ke hutan, mati tak makan, atau babi, ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap, sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang tinggalkan babi ini. Janganlah dapat pisang makan juga babi. Kenapa kau makan babi? Enak Ustaz. Saya kurang khusyuk dalam sholat berjamaah sebagai makmum, karena saya tahu imam yang memimpin sholat kami seorang perokok berat. Dan saya yakin hukum merokok menurut ulama besar dunia haram. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Merokok menurut Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mufti Mesir haram. Merokok menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia haram. Merokok menurut Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, orang sakit, haram. Adapun bagi orang yang tidak masuk kategori ini, maka makruh. Ustaz condong kemana? Saya tak merokok, saya condong kepada haram. Nah, jadi kalau bapak ini berkeyakinan rokok itu haram,
maka dia tak mau berimam kepada imam, dia anggap imam itu fasik. Apa hukumnya berimam kepada imam yang fasik? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh berimam kepada fasik. Yang tak membolehkan berimam kepada fasik mazhab Hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ustaz pribadi, andai ada imam itu perokok, apakah Ustaz tetap sholat di belakangnya? Saya sholat aja di belakangnya. Masalah sholat saya sah, saya dapat pahala jamaah. Masalah dosa dia merokok, itu urusan dia. Tak nyaman saya Pak Ustaz. Asal saya angkat takbiratul ihram, nampak saya dia mengumbus. Cari mesin lain.